pasti yang pertama hari ini adalah awal pertama kami ingin melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai di sepanjang Ayani dan dari PAL 1 sampai PAL 6 ya. Ini bersama dengan TNI Polri. Dua pertama adalah dalam rangka Hari Jadi Kota Banjarmasin dan hari TNI Angkatan Laut ya dan TNI. Nah ini awal pertama berharap kita juga sekitaran wilayah sungai yang ada di depan Jalan Ayani ini bisa bersama-sama nanti ya. Namun saya lihat masih perhatikan bahwa ini masih belum maksimal kondisinya. Karena saya lihat sungai-sungai ini semuanya hampir dangkal ya. Jadi kita harus memang lebih maksimal lagi untuk pengerukan dan juga untuk mengangkat lumpur yang ada. Dan di sepanjang jalan saya lihat juga masih banyak yang kelihatannya situasi kondisinya itu tercemar. Nah ini semua kegiatan-kegiatan yang di pinggiran sungai ini memang harus memperhatikan terkait masalah pencemaran dan sanitasinya. Yang ini yang harus kita galakan nanti ke depan seperti apa. Dan juga respect daripada para pengguna yang di pinggir sungai Jalan Ayani masih agak kurang ya. Harapan kita ke depan ini juga bisa bersama-sama untuk lebih menjaga lagi dan memperhatikan lingkungan sekitarnya masing-masing. Dan ada sungai, ada jembatan yang mempersempit sungainya. Nah ini kita ke depan kita akan coba dari dinas terkait untuk melakukan peneguran untuk merubah strukturalnya agar tidak mempersempit sungai di sepanjang Jalan Ayani kilometer 1 sampai kilometer 6 ya. Nah jadi kami terima kasih kepada seluruh partisipasi yang ada pada hari ini bersama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan Polri ya, Polres ya khususnya Pak Kapolres hadir, Pak Dandim dan Pak Dananal juga. Kami mengajak seluruh masyarakat yang di pinggiran, sekitaran dan pengusaha-pengusaha ya yang ada di pinggir jalan juga agar nanti ke depannya setiap ada kegiatan seperti ini bisa menurunkan karyawan-karyawannya agar membantu menjaga kebersihan lingkungan dan sungai yang ada di PAL 1 sampai PAL 6. Ya alhamdulillah ya kita sangat mengapresiasi yang dilaksanakan hari ini adalah wisuda yang ke-37 ya. Jadi ke-37 tahun 2025 ada sebanyak 814 santri yang wisuda ya hari ini ya. Dan ini juga adalah salah satu momen Hari Jadi Kota Banjarmasin juga sebelum Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke 499 tahun tanggal 23 September 2005 kita dan pemerintah dan BKPM RI Kota Banjarmasin melantik ada kurang lebih sekitar 814 anak yang santri yang sekolah di TPA Al-Quran ya yang ada di Banjarmasin. Harapan kita ini terus bisa ditingkatkan dan kiranya anak-anak kita semua itu bisa menjadi penghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran juga, membaca tiap hari, tiap waktu ya. Harapan kita seperti itu. Dengan hal yang dengan wisuda ini adalah memberikan semangat support daripada kita sebagai guru pengajar, pemerintah agar mereka terus semangat dalam belajar membaca dan memahami Al-Quran. Dan final lomba bahasa Inggris yang kreatif lah ya dalam bahasa Inggris ini. Yang pasti saya sebagai Kota Banjarmasin sangat mengapresiasi kegiatan hari ini, yang mana adalah kegiatan ini tanpa ada support dari BPD. Jadi kan saya sangat mengapresiasi khusus kepala dinas pendidikan yang bisa melaksanakan kegiatan ini dan luar biasa dan antusiasnya juga luar biasa yang ingin mengikuti kegiatan lomba bahasa Inggris ini dari 5.000 sampai di sisi dan sisa grand finalnya berapa?
tinggal sisa 27. Jadi antusiasnya luar biasa, dan ini juga sesuai dengan visi dan misi kami sebagai kepala daerah. Ada program yang namanya berbahasa Inggris ya, berbahasa asing ya. Ini harapan kita bisa nanti menciptakan para generasi yang memang cerdas dan yang handal dalam berbagai bahasa yang bisa berbahasa itu. Kegiatan ini bertujuan terutama itu bertujuan mempersiapkan calon pengantin, calon ayah dan calon ibu. Mereka akan dibekali apa ya istilahnya untuk kehidupan berumah tangga. Nah, mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan upaya kita, pemerintah kota, mencegah stunting, kemudian juga mencegah tingginya angka perceraian di Kota Banjarmasin. Nah, hari ini yang terlibat cukup banyak dari BKKBN, dari Kementerian Agama, dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dan banyak pihak yang terkait dengan penasihatan calon pengantin. Cica Bamara, kolaborasi sekolah calon ibu calon ayah, Banjarmasin maju sejahtera. Dari Balongan kan? Banjarmasin ini kita berharap juga kegiatan ini satu momentum yang mungkin menjadikan satu kebudayaan dan menunjukkan apa yang akan menjadi seni dan kreasi mereka yang akan disampaikan daripada pesan murah-murah yang ada, dan tidak terlepas juga untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan mungkin juga pelayanan-pelayanan yang lainnya yang mungkin perlu kita menginisiasi hal-hal seperti ini. Namun memang posisi dan kondisinya agak ke dalam gang lah, masuk dalam gang ini juga bisa, mudah-mudahan ini bisa menambah tumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan Perdarus yang ada di Kampung Arab. Alhamdulillah ya, hari ini kena usia daripada Kota Banjarmasin 499 tahun ya. Sebentar lagi 1 abad, dan di hari ini dan momen ini adalah tanggal 24 September, mana ini adalah hari yang bersejarah bagi Kerajaan Kota Banjarmasin. Kerajaan kita Kerajaan Banjar. Di mana di sini adalah dinobatkannya Pangeran Sultan Syahriar di masuk memeluk agama Islam ya. Jadi kita sejarah ini bahwa tanggal 24 ini memang sakral bagi kita. Oleh karena itu seluruh jajaran pemerintah, Forkopimda dan sebagai pemangku kebijakan di sini datang dan berziarah bahwa adanya Kota Banjarmasin, berdirinya Kota Banjarmasin juga ini adalah dari sejarah Kerajaan Banjar, yaitu Sultan Syahriar. Ada benar-benar sejarah seperti ini. Ya, mudah-mudahan ke depan kita harus menjadikan perhatian khusus juga, karena ini adalah simbol daripada Kerajaan Kota Banjarmasin. Kita rawat.
kita hari ini hampir merayakan ya 499 tahun. Bentar lagi kita akan 5 abad. Bahwa memang Kota Banjarmasin itu hari ini adalah kita anggap hari jadi tanggal 24 September ya. Bahwa bukan hanya ini sebagai satu seremoni, tapi bahwa kita harus mengingat bahwa Kota Banjarmasin itu adalah kota 1000 sungai. Jadi kita bagaimana nanti harus menjaga kearifan lokal kita, karena semakin zaman semakin modern ya. Namun tetap kita harus menjaga bahwa identitas kita itu adalah kota 1000 sungai. Makanya kami menyusun juga Gawi Sabumi menuju Banjarmasin Maju Sejahtera. Adapun juga yang pasti adalah ke depan kita berharap perekonomian dan pembangunan Kota Banjarmasin ini bisa secara merata, baik dari bidang pendidikan maupun juga infrastruktur yang lainnya. Diharapkan kita sih ya bisa menjadikan Banjarmasin Maju. Ya, alhamdulillah PKK Banjarmasin berkolaborasi dengan Optik yang mengadakan pemeriksaan mata gratis beserta free kacamata yang sudah diperiksa. Karena sejogetnya ulun sendiri pun memakai kacamata, bagaimana rasanya tidak melihat tanpa kacamata. Jadi dari berbagai informasi, dahulunya banyak orang tua yang anaknya mengalami gangguan penglihatan tapi tidak bisa menebus kacamata. Jadi disinilah rasa iba bagaimana mendapatkan pelajaran kalau melihat pun tidak. Inisiasi dari PKK sendiri alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan Optik yang memang tulus untuk membantu pelajar yang ada di Kota Banjarmasin. Kami sangat mengapresiasi itu, dan kami juga mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan setiap bulan maupun beberapa bulan sekali, karena dari Optik itu sendiri menyisihkan berapa persen keuntungan untuk membantu pelajar yang ada di Kota Banjarmasin dengan syarat yang kurang mampu, sehingga tepat sasaran untuk melalui kegiatan ini kita ingin melahirkan generasi yang muda yang tangguh, terampil, disiplin, serta memiliki integritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada seluruh peserta, saya mengucapkan selamat berkompetisi, tunjukkan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas, dan jadikan apa ini sebagai pengalaman berharga untuk menguatkan karakter. Kalah menang bukan menjadi satu tujuan utama, yang terpenting adalah semangat belajar, kebersamaan, dan kedisiplinan yang akan menjadi bekal berharga dalam Penandatanganan komitmen bersama dilakukan di Aula BPK Banjarbaru, Kamis 25 September tahun 2025, yang dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Hari Muhyiddin, Ketua DPRD Kalsel Hari Supian Eke, Kepala Perwakilan BPK Kalsel Andrianto, serta seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Kalimantan Selatan. Gubernur Muhyiddin menyebut masih ada 451 temuan BPK yang wajib diselesaikan sebelum Desember tahun 2025. Bahkan mengancam sanksi tegas berupa pencopotan jabatan bila tidak dituntaskan.
Diskomin Potik, Kota Banjarmasin kembali mengukir prestasi membanggakan di ajang Rakerda dan Komdiforia Diskominfos Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarbaru pada 25 September tahun 2025. Kota Banjarmasin sendiri berhasil meraih penghargaan indeks Kami dengan nilai 351 poin, sekaligus masuk 3 besar pembentukan tim JSIRT tercepat di Kalsel. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BSSN bersama Sekda Prof Kalsel dan Kepala Diskominfo Kalsel. Rasulullah salam salam alaik ya rafi'a syari wa tardi'at fatayati. Tidak panjang kita lebih baik mendengarkan ceramah dan salawat khusus. Saya ingin masyarakat kita mendengarkan dan kita mudah-mudahan hadir di sini Kota Banjarmasin yang kita cintai ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ulun atas nama pribadi dan dari Kota Banjarmasin mohon ampun maaf, minta halal minta ridho apabila ada kekurangan dan kehilafan dari pelaksanaan kegiatan ini. Warga Kota Banjarmasin, bagaimana kalian perasaan? Nyaman ya Kota Banjarmasin? Senang lo dengan pimpinan Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Mari kita sama-sama semua mendoakan beliau dan mari kita semua tentunya berdali bersama dan mengabdi untuk Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan Kota Banjarmasin semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Ya alhamdulillah ya hari ini kegiatan Bamara Fair tahun 2025 yang dilaksanakan di 0 km di ex halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Dan terima kasih kepada Pak Gubernur Kalimantan Selatan yang sudah berkenan meminjamkan lahannya untuk kegiatan SLO tahun Bamara Fair ini, yang mana hari ini dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kami berharap sinergitas antara pemerintahan kabupaten kota 13 kabupaten dan juga ada Kalimantan Tengah hari ini hadir dari Kabupaten Seruyan yang mengikuti kegiatan Bamara Fair yang tahun 2025 ini. Kita berharap dengan kegiatan hari ini bisa mengenalkan produk-produk kita, khususnya produk Banua Kalimantan Selatan, pengrajin kita, dan juga salah satu tempat wadah untuk mempersatukan silaturahmi antara Ketua Dekranasda atau pengurus Dekranasda se-Kalimantan Selatan dan ada juga dari Kalimantan Tengah dari Kabupaten Seruyan tadi. Ya, besar harapan kita untuk bisa mengangkat produk-produk kita khususnya dari UMKM yang bisa berdaya saing baik nasional maupun internasional. Dan juga kegiatan di Bamara Fair ini juga ada kegiatan pasar murah ya atau tebus murah ya yang dilaksanakan dan disediakan kurang lebih setiap harinya hampir sekitar kurang lebih 1.500 ya. Jadi total selama 4 hari kegiatan ini ada sekitar 6.000 bahan pokok sembako yang murah atau tebus murah ya. Ya, kita berharap kegiatan ini bisa mendapat manfaat dan berkah bagi kita semua dan kegiatannya berjalan lancar. Namun pesan saya hanya menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan. Jangan jadi hari ini juga dalam rangka hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-499 tahun ya. Kita ini kan kota seribu sungai ya. Kita ingin memperkenalkan terus tentang sungai kita yang ada di Kota Banjarmasin. Dari kemarin kita melakukan lomba jokong balap banam ya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan fun kayak ya. 3 kategori Pak. Tapi tetap itu memperebutkan Piala Wali Kota ya kan.
Nah, jadi ada kategorinya internal KPD, terus umum, tapi ada yang perorangan dan berpasangan. Nah, ini kita berharap dengan kegiatan ini juga kita ingin bagaimana caranya bisa melestarikan dan memperkenalkan secara luas bahwa akan kayanya tentang sungai Kota Banjarmasin. Nah, ini kita termasuk olahraga sungai. Yang pasti ke depan ya kita ada lomba jukung lagi ya. Iya. Jukung maraton ya dengan Jukung cara maraton. estafet ya. Estafet nanti kita susur sungai kecil-kecil. Coming soon. Ya. Tunggu dulu ya kan. Estafetnya seperti apa itu? Estafetnya jadi dua-dua estafet gitu Pak, keliling sungai gitu. Jadi dari sini ke sungai tembus Mantuil, tembus ke Kelayan, Muara Kelayan, kembali ke sini. Kapan itu kalau boleh tahu? Tapi estafet kan? Estafet Pak. Bulan depan. Ini 2 orang dimulai dari start Ya. ditunggu 2 orang Tembus Mantuil, terus Mantuil ke Kelayan. lagi tunggu lagi ya. Oke, ya kayak gitulah. Nanti teknisnya masih kami matangkan. Dan lagi kapannya ini tunggu saja kita ya kan. Dan juga hari ini kita ada atraksi Pak. Jukung Barenteng. Jukung Barenteng juga kami adakan pada hari ini dalam rangka hari jadi presentasi. Untuk pesertanya ada berapa Pak kalau pesertanya ada sekitar 100 orangan lebih kan. Jadi 32 orang itu yang umum, 32 orang yang SKPD dan 48 orang yang berpasangan. Itu aja masih ada yang pengen kan? Masih ada yang pengen. Masih ada yang ada Iya, lagi. tapi karena waktu ya Pak, kita tutup. Dan satu lagi, dan insya Allah ini kita akan buka apalah pasar terapung di Balai Kota ya. Ya insya Allah nanti kita tadi sudah mencoba, ya kan? Nah, memang fasilitasnya belum siap kan? Entah sebulan sekali kan nanti memperkenalkan di Balai Kota ya. Tentatif ya Pak. Tentatif lah kita lihat tadi. Oke. Sip, thank you. Terima kasih Pak.